Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, dengan sukacita pagi kami kembali menyambut indahnya mentari. Bersama dengan kasih-Mu dan berkat-Mu hari ini, serta perlindungan-Mu, kami mengucap syukur Bapa masih diberi kehidupan hari ini, masih diberi keadaan di mana kami bisa menikmati napas kehidupan kembali daripada-Mu. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang tak terperi ini, dan juga berikan kami kekuatan kesehatan untuk dapat kami melalui hari ini dengan baik. Dan berkati setiap pekerjaan tangan kami. Sebentar juga kami mau mendengarkan firman-Mu pagi ini. Dengan sukacita urapi firman-Mu saat ini Tuhan, agar menjadi kekuatan dan pelita bagi kami untuk mengerti, memahaminya, dan juga dapat merenungkannya, serta kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati, seperti pilihan-pilihan-Mu pada zaman dulu, di mana Engkau memilih rasul-rasul untuk memberitakan Injil bagi semua orang agar dapat menerima kasih karunia-Mu yang sungguh besar itu. Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah Tuhan dan penguasa hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu dan Yesus Kristus. Terima kasih. Berkati kami dan kami terima firman-Mu pagi ini dengan sukacita. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-60. Dan Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-53 dengan perikop pembelaan Stefanus yang berbunyi demikian. Kata imam besar, "Benarkah demikian?" Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, 'Keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.' Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran, dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadamu, bahkan setapak tanah pun tidak, tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan perbudak mereka itu akan dihukum firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat, dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8. Dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan ke-12 bapa leluhur kita. Karena iri hati bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Fir'aun raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh tanahnya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Fir'aun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, dan
ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Fir'aun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan bela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya, ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya?" Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hukum atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?" Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalamnya lah api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub." Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Dan aku juga punya pengalaman pribadi tentang hal kataku yang dimana aku pernah melihat api ya seperti ini di padang rumput yang sangat besar seperti Musa. Itu pertama kalinya aku tahu itu adalah kuasa ataupun Allah sendiri yang mengunjungi saya pertama kali waktu kelas 6 SD, di mana saya punya penglihatan yang sama dengan Musa. Tetapi saya tidak mengerti apa-apa, saya hanya memperhatikan api itu. Padahal di situ tidak ada kebakaran. Nah, seperti ini, di padang gurun Sinai, di dalamnya lah api yang keluar dari semak duri. Saya juga pernah mengalami hal yang sama. Saya pikir itu sekarang adalah di mana Tuhan menunjukkan diri pertama kali kepada saya. Dan kemudian kita sambung ya. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. "Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub." Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah, engkau akan kutus ke tanah Mesir." Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, "Siapakah yang mengangkat kau menjadi pemimpin dan hakim?" Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, "Seorang nabi seperti aku ini dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu.
Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu. Dan mereka bersuka cita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah. Malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Revan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita, dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di depan Allah, dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tataku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Wow, dahsyat firman hari ini. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 hingga dengan ayat yang ke-60 dengan perikop baru. Stefanus dibunuh, Saulus hadir, yang berbunyi demikian. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Wow, rohku sangat bergidik membaca tentang Saulus, tentang Stefanus, tentang karunia Roh Kudus yang diberikan kepadanya, dan ia melihat sendiri Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dahsyat saudara, karena tidak semua orang bisa mengalami pengalaman yang seperti ini. Orang-orang yang hanya suci hati dan tulus hati yang bisa melihat Allah. Puji Tuhan, saya juga pernah punya pengalaman yang sama, melihat Roh Kudus sama seperti Saulus, dan nanti kita akan sambung besok.
atau siang, atau sore, atau malam kembali kita membaca Alkitabnya. Sampai di sini dulu pembacaan Alkitab kita pagi hari. Tuhan Yesus berkati firman ini. Semoga kita semua diberi karunia untuk membuat kita semakin yakin bahwa Tuhan Yesus bertata di surga dan Dia duduk di sebelah kanan tahta Bapa. Dan kita semua yang percaya, jangan sampai kita mengingkari iman kita kepada Kristus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu berkuasa atas hidup kami untuk kami mengerti memahaminya. Karena setiap pengalaman pribadi yang kami jumpai secara tidak kami rekayasa, tetapi Tuhan sendiri yang menjumpai kami dengan berbagai cara untuk melawat kami, untuk juga menjadikan kami alat bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan, muliakan dan agungkan, dan kami beritakan kepada semua orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berkati kami dengan firman-Mu selalu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menjadi penginjil-penginjil sejati yang benar-benar melakukan penginjilan dengan kasih dan tulus dan benar sesuai dengan apa yang sudah Kau firmankan untuk memberitakan Injil kepada semua orang di seluruh dunia ini, agar Engkau dapat menjadi kekuatan bagi semua orang dan juga semua orang dapat menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Pilihlah satu persatu semua manusia dan Roh Kudus-Mu Kau curahkan ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Biarlah hanya Engkau satu-satu yang kami agungkan dan muliakan, bukan oknum manusia secara pribadi demi pribadi, tetapi hanya Engkaulah satu-satunya yang patut kami sanjung, kami tinggikan, muliakan. Karena hanya Yesus Kristuslah satu-satunya juru selamat dunia ini. Amin. Sampai di sini pembacaan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jangan lupa subscribe ya. God bless you all.